Sang guru diam-diam bertemu kekasihnya di belakang anak itu. Anak laki-laki itu langsung membesarkan volume TV untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Dia dengan cepat mendengar suara seorang pria di dekatnya. Jadi anak itu dengan cepat naik ke jendela untuk mendengarkan. Dan menemukan bahwa ada seorang pria di lantai bawah yang sedang menelepon. Setelah mematikan HP, sang guru mengatakan padanya bahwa dia ingin turun untuk membeli ikan. Anak laki-laki itu yakin bahwa gurunya akan pergi berkencan dengan kekasihnya, jadi dia mengikutinya. Tetapi dia menemukan bahwa gurunya benar-benar pergi membeli ikan. Untuk mencegah gurunya berkencan, anak itu berlari pulang untuk mencuri cincinnya. Ketika sang guru kembali, anak laki-laki ini buru-buru berlari ke atas. Sang guru memanggilnya tapi tanpa balasan. Ketika dia hendak membuka pintu dan masuk ke dalam. Pada saat ini, ada seorang pria dengan pakaian kerja, kakinya terbungkus kantong plastik, dia melangkah maju. Ketika sang guru membuka pintu, sang pria dengan cepat turun ke bawah. Menusuk lehernya dengan jarum. Sang guru tiba-tiba kehilangan kesadaran. Lalu diseret ke dalam ruangan. Sebelum pria itu naik ke atas, ada panggilan telepon misterius ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan. Sesuatu terjadi di Jalan Heiwan. Apa? Tolong beritahu saya detailnya. Cepatlah datang. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan orang. Karena jarak yang dekat, sangat cepat. Lei Xiaobing dan Xian Kang tiba di jalan ini. Tetapi karena orang yang menelepon polisi tidak mengatakan berapa nomor rumahnya, sehingga mereka hanya bisa berpisah dan menemukan. Anak itu mendengar peluit polisi. Dia buru-buru melihat keluar jendela. Ketika melihat pihak polisi datang, dia buru-buru bersembunyi di balik pintu dan buru-buru mengamati. Setelah naik ke atas, Lei Xiaobing melihat ikan-ikan tergeletak di tanah. Dan kuncinya masih ada di gembok. Dia menebak insiden itu terjadi di rumah ini. Dia pertama kali menggunakan walkie-talkie untuk melaporkan lokasi ke Li Xiang. Lalu mengeluarkan senjatanya dan perlahan membuka pintu. Setelah memasuki rumah, dia mulai memeriksa setiap kamar. Tetapi ketika dia membuka pintu salah satu kamar tidur, pisau juga langsung menusuknya. Meskipun Lei Xiaobing jatuh ke tanah, tetapi dia masih mengarahkan pistol ke arahnya sebagai peringatan. Tetapi lawannya sangat bosi. Langsung mengarahkan pistol ke dahi dirinya sendirinya. Tapi sayangnya ini Lei Xiaobing, orang pertama yang pergi bekerja setelah bergabung dengan tim penyelidikan kejahatan. Dia akhirnya tetap tidak bisa melepaskan tembakan. Sebaliknya, si pembunuh menggunakan gelas kaca untuk menghancurkan kepalanya. Dia hanya bisa melihatnya mengambil gambar dan arlojinya. Sebelum pergi si pembunuh juga mengambil sebuah stiker di kulkas. Bocah itu melihat si pembunuh keluar, dan juga mengikutinya. Saat ini Li Kang juga datang. Dan tidak sengaja melewati si pembunuh. Ketika dia melihat mata anak itu yang ketakutan, dia menyadari kejadian itu. Dia berbalik dan melihat sarung tangan pria itu yang berlumuran darah. Cepatlah lari. Li Kang akhirnya dipukuli olehnya dan kepalanya berdarah. Sampai Lei Xiaobing bangun dan berlari keluar. Hanya ada tubuh Li Kang di bagian bawah tangga. Dan segera rekan-rekan lainnya juga tiba di tempat kejadian. Tangan kanannya ada bekas suntikan. Dan juga ada bekas seperti itu di belakang leher kanannya. Arteri lengan kirinya putus. Yang penting wajah tersenyum korban ini sama dengan 4 korban sebelumnya. Di masa lalu, Lei Xiaobing juga mendengar tuannya berkata, dalam 10 tahun terakhir ini, di Heizhou, terjadi 4 kasus yang identik. Jangan biarkan senyum mereka menipumu. Ini adalah obat pelemas otot yang membuat tubuh mereka seperti ini. Dalam 4 kasus tersebut, tidak ada satupun TKP yang tertinggal bukti penting. Seperti jejak kaki, sidik jari, bulu dan rambut. 2 kasus sebelumnya berjarak 3 hingga 4 tahun. Tetapi kasus ketiga dan keempat hanya berjarak 1 hari. Kasus di atas terjadi tanpa aturan waktu. Satu-satunya aturan adalah trik kriminalnya. Tampaknya si pembunuh sedang mensimulasikan kematian dengan penyuntikan.
Pertama, dia akan menggunakan anestesi dan pelemas otot untuk mengendalikan korban. Kemudian membunuh mereka secara brutal. Hanya langkah terakhir tidak sama. Dia tidak menggunakan sianida tetapi langsung memotong arteri korban. Kapten Chow Feng ada di bawah gedung ini. Dia menemukan telepon yang digunakan reporter. Menurut narasi sang pemilik toko, yang menelepon adalah yang memakai masker dan topi. Tingginya sekitar 1m85, memakai mantel warna gelap. Memakai tas hitam. Ciri yang paling jelas adalah tangan kanannya ada bekas luka bakar untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, polisi juga mengambil sidik jarinya. Selain itu, Lei Xiaobing juga mengandalkan ingatannya untuk menggambar arloji. Saya tahu apa yang akan dibawa pelaku saat melakukan perilaku kejahatan. Adalah jam persegi yang berwarna kuning. Jam. Setiap kali, dia akan meletakkan jam di depan korban. Sehingga mereka dapat melihat dengan mata mereka diri sendiri bahwa hidupnya berakhir setiap menit dan setiap detik. Mungkin dia menikmati prosesnya. Korban kali ini adalah Xia Kim Lan. Seorang guru yang masih lajang. Tinggal bersamanya adalah seorang siswa bernama Hei Mo. Hei Mo sangat membenci Lei Xiaobing. Pak mengambil pistol dan masuk. Tapi kenapa Pak tidak menembak orang jahat itu? Kenapa? Aku menyesal tidak bisa menyelamatkan gurumu. Saya menganggap dia sebagai ibu saya. Saya percaya pada Pak. Hanya Pak yang bisa melihat matanya. Hanya Pak saja. Aku yakin padamu aku akan menangkapnya. Lei Xiaobing menepati janji ini selama 17 tahun. Tetapi kasus di Heizhou masih belum ada kemajuan. Sampai suatu hari, seorang baru datang ke tim penyelidikan kejahatan. 17 tahun yang lalu kita pernah bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Untuk menemukan pelakunya. Setelah dewasa, Hei Mo kembali ke Heizhou dan bekerja di kantor polisi. Hei Mo, nama ini sangat spesial. 17 tahun yang lalu kita pernah bertemu satu sama lain. Sudah lama tidak bertemu. Kasus di Heizhou adalah penyesalan tuannya sebelum dia meninggal. Dan juga harapan seumur hidup Lei Xiaobing. Itu terukir di benak ketiga mereka. Kamu sudah begitu tumbuh. Hari ini, Xia Mo telah kembali ke Heizhou sebagai petugas polisi. Membuat Chow Feng sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia awalnya pergi ke Lei Xiaobing untuk bernegosiasi. Tanpa diduga, lagi terjadi kasus pembunuhan. Ini bahkan tidak memakan setengah menit. Izinkan saya memperkenalkan dia. Dia yang dikirim dari atas. Siapa dia? Ayo biarkan dia pergi bersamaku. Pun bisa berlatih denganku. Ketika Lei Xiaoping membawa Hei Mo ke TKP, sesosok tubuh laki-laki diikat dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berlutut di tanah dengan postur yang sangat aneh. Kepalanya di atas pohon kayu. Di mulutnya ada seikat sayuran hijau. Ada sengatan listrik di punggungnya, dan ada tanda tali di pergelangan tangannya. Dia meninggal karena berhenti pernapasan dari serangan mekanis. Di TKP ditemukan dua jejak kaki. Satu adalah bekas sepatu paku ukuran 43. Kemungkinan itu milik korban. Yang lainnya adalah sepatu olahraga ukuran 39. Bekas rapi di sekitar tubuh korban mungkin ditinggalkan oleh si pembunuh. Informasi tentang korban tersedia dengan sangat cepat. Korbannya adalah Mei Du, yang berusia 42 tahun. Dia adalah karyawan pabrik gas bekas. Menurut narasi kerabatnya, setiap hari Minggu dia akan datang ke sini untuk mendaki gunung. Waktu butuhnya mungkin 1 hari. Dia bahkan makan siang di puncak gunung. Tetapi hal yang membuat Lei Xiaobing bertanya-tanya adalah bahwa seorang yang membawa makanan dan minuman bersamanya. Mengapa tidak membawa tas? Semua orang berdiskusi satu sama lain. Beberapa mengatakan bahwa mereka bisa saling membunuh karena cinta. Tetapi segera ditentang oleh Hei Mo. Bagaimana seorang yang pergi berkencan memakai pakaian dalam yang compang camping seperti itu? Hanya satu kalimat ini, dia membuat Lei Xiaobing memiliki pandangan yang berbeda tentangnya. Hei Mo terus menganalisis. Jasad korban ditampilkan dengan postur aneh seperti itu. Seperti dia ingin korban menyesali sesuatu.
Apalagi dari tempat kejadian. Mungkin si pembunuh sudah bersiap sebelumnya. Jadi kemungkinan besar mereka saling membunuh karena kebencian. Lei Xiaobing sangat senang dengan analisis Hei Mo. Jadi ketika dia kembali, dia berinisiatif untuk mengundangnya kembali ke mobilnya. Siapa namamu? Nama saya Hei Mo. Namanya sangat familiar baginya. Setelah kembali ke kantor polisi, Lei Xiaobing berniat menyerah kasus ini. Dia tidak dapat menghadapi Hei Mo. Apalagi, Hei Mo datang ke sini karena kasus lama. Tapi Cao Feng berkata bahwa hanya ketika Hei Mo ada di sisinya, dia bisa mengawasinya. Dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Lei Xiaobing tidak punya pilihan selain pergi bersama Hei Mo untuk menangani kasus ini. Istri korban Maduk dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saat ditanya soal tasnya, dia mengaku tidak tahu. Hei Mo yang duduk di luar berbicara dengan putra mereka dan mengetahui bahwa setiap kali keluar, Maduk sering membawa tas yang sangat besar. Ketika Lei Xiaobang menyuruh anak laki-laki untuk mengatakan ini di depan ibunya, sang ibu segera berubah sikapnya dan berkata bahwa mungkin dia lupa. Matanya teralihkan, kata-katanya tidak jelas. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dari jejak kakinya di TKP, Hei Mo menemukan bahwa tanda sepatu ukuran 39 mungkin milik dua orang. Karena melalui jejak kaki itu, dia menemukan dua kebiasaan berjalan yang sama sekali berbeda. Sekali lagi, melalui 3 jejak kaki, dia menilai bahwa ada 3 orang yang muncul di tempat kejadian. Akhirnya berhasil menentukan lokasi kematian korban. Sangat cepat, polisi menggali tulang binatang yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi, mereka semua adalah hewan peliharaan. Sebelum mereka mati, mereka dianiaya. Dari ini, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar, karena perilaku penyalahgunaan hewan peliharaan sang korban. Sehingga sang pemilik membalas dendam terhadap dia. Postur mati yang aneh itu mungkin merupakan penyesalan bagi para hewan yang dia bunuh. Spekulasi ini dengan cepat diverifikasi oleh istri Maduk. Dia mengatakan kepada polisi bahwa 5 tahun yang lalu Madu mulai melakukan ini. Apalagi, seluruh proses disimpan di komputer. Kembali ke kantor polisi. Hei Mo membaca semua kasus tentang hewan peliharaan yang di sebelumnya. Salah satunya menarik perhatiannya. Nama tersangka adalah Xiao Waqian. Mereka curiga karena anjing peliharaannya ditabrak sampai mati. Sehingga dia membalas dendam pada pemilik mobil yang menyebabkan kecelakaan itu. Apalagi dia juga memiliki masalah psikologis yang serius. Tapi kemudian psikolognya juga memberikan bukti ketidakhadirannya di tempat kejadian. Sehingga semua kecurigaan bisa dihapus. Dan kemudian polisi pergi ke rumah Xiao Waqian. Menurut ibunya, karena anjingnya hilang, Xiao Waqian keluar untuk mencarinya, tetapi tidak kembali selama beberapa hari. Lei Xiaobing diam-diam mengambil gambar anjing Xiao Waqian dan mengirimkannya ke rekan-rekannya. Hasilnya, rekannya benar-benar menemukan gambar anjing ini di komputer Meiduk. Pada saat yang sama, Hei Mo juga menemukan rumput, bulu anjing, dan kain kasar di kamar mandi Xiao Waqian. Dari situ mereka berspekulasi. Kemungkinan besar Xiao Waqian membunuh Meiduk. Lalu menggunakan tas gunungnya untuk membawa pulang jenazah anjing peliharaannya. Dan juga memandikannya hingga bersih. Kebetulan anjing ini memberikan oleh dokter psikiater untuknya. Ini adalah polisi kriminal Lei Xiaobing. Dia rekan saya. Hei Mo. Baik, segini episode hari ini. Jangan lupa klik follow untuk menonton apa yang terjadi di episode selanjutnya ya.